Apa kabar? Sahabat nyoba profesi. Lu yang anak milenial, tahu gak jagoan dari Betawi yang namanya Pitung? Nah, lu kudu tahu nih sejarahnya si Pitung, jagoan asal Betawi yang melegenda. Nama si Pitung bagi orang Betawi sudah tidak asing lagi. Sosoknya dikenal sebagai jagoan bela diri, perampok ulung, bahkan ada juga yang menganggapnya pahlawan nasional. Terlepas dari apapun cara orang mengenalnya, sejarah si Pitung cukup melegenda karena sosoknya mempunyai pengaruh penting terutama pada masa kekuasaan Belanda di Batavia. Ada yang menyebut si Pitung anak pinggiran Batavia, komplotan bandit. Tapi ada pula cerita yang lain mengatakan si Pitung adalah pahlawan karena selalu menolong orang yang tertindas. Masih ada nggak ya zaman sekarang orang seperti jagoan ini, si Pitung? Lantas siapa sebenarnya sosok si Pitung yang melegenda itu? Menurut sejarawan Belanda Margaret van Til dalam Insult of si Pitung, The History of Indonesian Legend, cerita maupun sosok si Pitung ini memang benar adanya dan bukan mitos belaka. Mengutip laman Historia, si Pitung yang nama aslinya Ahmad Nitikusuma merupakan anak laki-laki dari pasangan Pinah dan Piung asal kampung Rawablong. Wah, lo pada tahu kan Rawablong di mana posisinya? Rawablong itu di dekat daerah Kemanggisan, dekat daerah kampus BINUS, dengan karakter pemberani. Wah, rata-rata emang Rawablong tuh kampungnya Jawara. Kalau lo agak tahu ya anak milenial, tuh gue kasih tahu. Dahulu sekitar abad ke-19, Rawablong disebut Omelanden, yang berarti pinggiran Batavia. Saat itu kawasan ini telah dikenal padat penduduk. Si Pitung dibesarkan dengan latar pendidikan di sebuah pondok pesantren perguruan Haji Naipin, sehingga ia mampu mengaji dan berkepribadian baik. Kabarnya, si Pitung selalu membantu sang ayah menjual kambing. Hingga suatu hari ada komplotan bandit Belanda dan Tionghoa yang merampok uang hasil dari berjualan kambing ayahnya. Kesal dan sakit hati karena perbuatan para bandit, Pitung pun mempelajari bela diri demi melawan bandit-bandit tersebut sampai akhirnya ia berhasil menemukan bandit tersebut. Atas kejadian itu, Pitung mulai banyak mengenal komplotan bandit. Akan tetapi, pandangan orang terhadap dirinya berubah seakan si Pitung termasuk golongan bandit. Padahal niat si Pitung menguasai bela diri menjadi seorang jagoan desa bukan semata-mata menjadi sosok yang ingin ditakuti, melainkan ingin bisa melawan para bandit yang sekaligus tuan tanah Belanda yang kerap menindas warga miskin dengan tindakan yang semena-mena. Kemampuan bela diri si Pitung pada akhirnya cukup membuat was-was para tuan tanah. Kemudian di sekitar tahun 1992 si Pitung melakukan aksi perampokan. Si Pitung perampok ulung. Masih tentang sejarah si Pitung. Kabarnya rumah yang dirampok itu merupakan kediaman Haji Sapiudin yang tuan tanah asal Bugis, Sulawesi Selatan. Aksi perampokan tersebut menyebar luas sampai dimuat dalam surat kabar Hindia Belanda pada 10 Agustus 1892. Peristiwa ini bukanlah terjadi 1-2 kali. Pitung kerap merampok rumah tuan tanah lain untuk mengambil hasil rampasan mereka dan membagikannya kembali ke warga miskin. Hampir semua tuan tanah sudah mengenal si Pitung. Bahkan ketika mereka mengalami perampokan, namanya selalu diincar dan diburu polisi. Si Pitung juga dianggap pemberontak sehingga orang-orang Belanda ingin dirinya ditumpas seakan-akan mereka ini tidak bergerak bebas dalam menindas orang-orang kecil. Sampai pada akhirnya si Pitung benar-benar tewas tertembak peluru emas milik Kepala Kepolisian Karesidenan Batavia AMV Hine. Nah, Museum Rumah Si Pitung.
Si Pitung tewas meninggalkan duka tersendiri bagi warga Betawi karena sosoknya dikenal pahlawan dalam membantu melawan tuan tanah Belanda. Kisah Si Pitung pun mulai diabadikan warga sekitar ke dalam bentuk lenong, yaitu kesenian teater tradisional Betawi. Sosok Si Pitung digambarkan sebagai pemuda gagah berani, tampan, baik hati, dan andal bela diri. Kemudian kisah itu diadaptasi ke dalam film berjudul Si Pitung pada tahun 1930. Salah satu tempat bersejarah yang menjadi bekas jejaknya yaitu Museum Rumah Si Pitung di kawasan Kampung Marunda, Pulau Cilincing, Jakarta Utara. Rumah tersebut diyakini sebagai kediaman saudagar Haji Sapiudin yang pernah dirampok Si Pitung. Bangunannya juga masih khas berupa rumah panggung. Nah, pada tahun 1999, rumah tersebut dijadikan bangunan cagar budaya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 dan diberi nama Rumah Si Pitung. Itulah sejarah Si Pitung yang dijuluki sebagai jagoan bela diri karena aksinya kontroversial namun kisahnya tetap abadi bagi warga Betawi. Nah, itu sedikit pengetahuan ya, siapa sih jawara Betawi di daerah Roblong. Mungkin anak milenial perlu tahu ya, karena ini penting banget gitu. Lo mesti tahu misalkan dari mana sih jagoan-jagoan di Betawi. Nah, yang jadi PR sekarang, apakah ada ya penerusnya seperti Si Pitung ini? Mudah-mudahan sih generasi penerusnya ada, dan yang mungkin yang diwariskan adalah ilmu bela diri, silat. Oke, semoga ini bermanfaat, semoga bisa mengedukasi. Jangan lupa like dan komen, subscribe Nyoba Profesi. Wassalamualaikum.